fanfa'na bibarakatihim wa dinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani wa mu'afatim minal fitani. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahu akbar. La ilaha illallah. Bi'izzatillah wa bi qudratillah wa bi'aunillah kita bisa bertemu lagi dengan acara berbagi, saling membagi, saling mengisi, saling melengkapi. Al-Fakir tidak ada niat untuk menggurui, tapi Al-Fakir berniat hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu menyebarkan dan memberitahukan kepada orang yang memang membutuhkan. Yang seandainya yang tidak membutuhkan, ya silahkan ditinggalkan saja. Tapi insya Allah Al-Fakir punya keyakinan, insya Allah kita semua pasti membutuhkan. Kenapa? Karena Al-Fakir juga yang Al-Fakir mau bagikan ini tidak serta-merta Al-Fakir diam di rumah, tidak. Al-Fakir keliling Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan ke Aceh, bahkan ke berbagai negara, ingin mendapatkan ijazah-ijazah seperti ini. Makanya oleh karena itu, ya Al-Fakir insya Allah mau berbagi apa yang dirasakan oleh Al-Fakir daripada samroh-samroh aurad-aurad yang telah dikerjakan oleh Al-Fakir. Insya Allah supaya kita semua, para ikhwan, para akhwat, untuk bisa merasakan dan menikmati keagungan, kelezatan, kedahsyatan kalimah-kalimah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu berbagai macam, ada yang dari ayat Al-Quran, ada yang berasal dari para ulama, susunan-susunan para ulama, yang jelas ya bersumber daripada Allah pada akhirnya, yaitu daripada aulia-aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ilmu yang dinamakan ilmu tauhid, ilmu yang dinamakan ilmu fikih, ilmu yang dinamakan ilmu tasawuf, ilmu yang dikatakan ilmu thariqah, ilmu yang dikatakan ilmu al-hikmah, itu pada dasarnya sama. Jadi menyatu. Jadi berasal satu dari Al-Quran Nurul Karim.
juga al-hadith, dan hikmah-hikmah yang datang, yang diberikan, yang dianugerahkan oleh Allah kepada kekasih-kekasihnya, yaitu kepada para aulia Allah. Akhirnya sampai ke kita. Alhamdulillah Rabbil alamin. Sekarang jelas. Jadi kita harus benar-benar kita mendekatkan diri kepada Allah. Kita harus berusaha untuk menjauhi larangan Allah. Dan kita harus berikhtiar untuk belajar ilmu-ilmu agama. Tentang tauhid dan kepada Allah. Tentang ilmu fikih untuk mengatur kita beribadah kepada Allah. Tentang sholat, tentang haji, tentang zakat, tentang mandi junub, tentang wudhu, tentang berbagai macam. Kita itu fikih. Terus tasawuf, ya tasawuf tentang akhlak. Bagaimana kepada guru, bagaimana kepada orang tua, bagaimana kepada saudara, bagaimana kepada tetangga, bagaimana kepada teman. Itu kan punya akhlak atau yang harus kita lakukan kepada masing-masing. Terhadap guru seperti ini, terhadap teman seperti ini, terhadap adik-adik seperti ini, terhadap orang tua seperti itu, ada aturannya. Itulah ilmu tasawuf. Kita harus mempelajari semua. Nah, insya Allah di dalam acara perkumpulan kita ini Al-Fakir, insya Allah itu dirangkum ya sedikit-sedikit. Jadi maksudnya tidak terlalu total ajaran tasawuf. Jadi kita selip-selipkan. Karena pada dasarnya ratusan kitab, ribuan kitab, jutaan para ulama yang membahas Al-Quran dan hadis tentang ilmu yang telah disebutkan seperti tadi itu. Ya, pada dasarnya hanyalah 3. Apa? Yang 3 itu adalah jangan sampai kita merugikan orang, akhirnya tidak bertanggung jawab. Terus jangan sampai kita membuat orang malu. Terus jangan sampai kita membuat orang itu tersakiti. Kita berusaha. Bagaimana caranya? Kita etikot di dalam hati kita. Kita misalkan sudah merugikan orang, kita sudah menyakiti orang, kita sudah membuat orang malu. Kita harus punya etikot, punya niat, ingin memperbaiki hal itu. Karena pada dasarnya semua ilmu itu 3 lah. Jangan sampai kita menyakiti orang, membuat orang malu, membuat orang rugi. Ya cuman ya bahasannya ya, wah kalau dikitabkan ya mungkin satu gedung gak bakal muat itu pembahasannya. Hadisnya ini, Al-Qurannya ini, kata ulamanya ini, terus kata ulama, wah itu kan ulama berjuta-juta ulama dibuat, ya jelas tidak akan terwadahi atau tidak akan bisa tersimpan dengan tempat yang sedikit. Ya jelas ya kita banyak ilmu kita, berarti kita tahu ini, tahu itu. Tapi ya Al-Fakir pesankan ya intinya itu 3 itu sebenarnya. Jadi walaupun kita tidak terlalu luas ilmu kita, wah kita tahu pendapat ini, imam ini, syekh ini, walaupun kita tidak seperti itu, misalkan kita terbatas itu kan, yang penting itulah intisarinya itu, intinya itu 3 itu. Jangan sampai kita bisa menyakiti orang, melukai orang, hatinya ataupun badannya, zahir atau batinnya. Jangan sampai kita bisa merugikan orang, ya merugikan dalam wibawa, harga diri, nama ataupun materi. Dan juga jangan sampai kita membuat orang malu, dipermalukan, jangan sampai. Itulah 3 macam itulah sebenarnya isi agama, yang diajarkan agama. Seandainya kita tidak terlalu pintar dalam hal agama, tidak terlalu banyak kitab yang kita baca, tidak terlalu hafal hafalan tentang hadis Al-Quran, yang penting kita bisanya itu melaksanakan 3 macam itu, ya kita sudah alhamdulillah. Kenapa? Karena yang hebat pun
Ya naudzubillah ya, jadi bukan bukan ala fakir ngomongin orang yang hebat, bukan. Ini mah ada di antaranya gitu orang-orang yang hebat, pintar, segala bisa, tapi masih mau menyakiti orang, membuat orang malu, membuat orang rugi. Ya itu sebenarnya ya bukan bukan percuma ya, maksudnya sangat disayangkan gitu. Karena Nabi telah bersabda, "Mani jedada ilma, walam yajdad hudan, lam yajdad minallahi ila bu'dan." Jadi seandainya kita belajar tiap detik, tiap saat, tiap hari, tiap jam, belajar terus menambah ilmu. Ilmu ini, ilmu ini, ilmu ini. Hukum tentang ini, hukum tentang itu. Berbagai macam hukum. Berbagai macam ilmu kita tahu. Tapi lam yajdad hudan, tapi kelakuan kita tidak bagus. Menyakiti orang masih, membuat orang malu masih, membuat orang rugi masih. Kita terjebak kita oleh tipuan iblis. Makanya ada di dalam kitab Talbis Iblis itulah. Jadi banyak orang-orang yang seharusnya tidak mengerjakan itu kok bisa mengerjakan, tertipu oleh iblis. Orang yang ahli ibadah merasa hebat karena dia jago ibadah. Orang yang kaya dia merasa hebat karena dia kaya, itu tertipu oleh iblis. Karena seharusnya kan bukan begitu. Yang kaya ya kita, dia. Seharusnya kita kaya, kita. Seharusnya orang lain kaya, ya dia. Harus apa? Harus mensyukuri dengan nikmat Allah yang diberikan kepadanya. Bagaimana cara bersyukur? Ya cara bersyukur itu ialah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dia itu atau ke kita itu kita pergunakan untuk kebaikan. Kita punya ilmu, ya kita dikasihkan kepada orang, dibagikan, dipakai oleh kita. Karena ilmu yang tidak dipakai kita tahu tapi tidak dipakai itu berbahaya. Karena asratun nas, orang yang paling rugi nanti di hari kiamat atau di akhirat adalah orang yang tahu tapi tidak dikerjakan. A'udzubillahi min dzalik. Tuh, makanya oleh karena itu yang penting kita yang kita tahu kita langsung kerjakan. Jangan sampai kita belajar tiap hari belajar, tiap minggu belajar, tapi kelakuan kita, akhlak kita, perilaku kita tidak menambah baik. Itu ilmu kita itu adalah hanyalah bisa menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Apa bedanya dengan iblis? Iblis juga. Sehingga iblis itu menentang, melawan kepada Allah Azza wa Jalla karena dia merasa pintar. Kepintarannya itu membuat dia tersesat. Na'udzubillahi min dzalik. Kita pun manusia banyak yang mengikut mazhab iblis. Seperti apa? Ya sombong itu. Kepintarannya itu membuat dia sombong, bukan membuat dia tawadhu, bukan membuat dia sopan santun, bukan membuat dia lemah lembut, bahkan membuat dia sombong, merasa hebat, merasa gagah. Ya berarti dia itu adalah sudah benar-benar tertipu atau udah termasuk, maaf, udah termasuk hizbu iblis, di kelompok iblis. Karena ilmu yang benar, ilmu yang benar-benar diridhoi Allah, ilmu yang benar-benar nafi adalah ilmu yang bisa menjadikan kita lebih baik. Ilmu yang tidak menjadikan kita lebih baik adalah ilmu yang membawa kita kepada celaka. Sekarang sesuai tujuan Al-Fakir ini, yaitu adalah mau mengijazahkan satu aurat yang didapat oleh Al-Fakir dari guru Al-Fakir. Aurat itu adalah untuk kita hidup berwibawa dan terjaga. Terjaga dari apa? Terjaga dari kejahatan-kejahatan orang, dari
ya orang-orang yang mau apa ke kita, kita mau dibunuh atau kita dicari-cari, oke, kita diteror, kita selamat dari itu atau ingin selamat dari itu, dan kita hidup berwibawa. Jadi di manapun kita berada, di kantor, di rumah, di kampung. Di rumah ya oleh keluarga, di kampung oleh ahli kampung, di kantor oleh ahli kantor, di jalan ya oleh orang-orang di jalanan kita berwibawa dan terjaga dari apa yang kita tidak diinginkan. Apa yang kita harus wiridkan yaitu kalimat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wasmim wabkim summa a'mi aduwana wakhrishum ya dzal jalali bihausamat. Silahkan dicatat, dikerjakan. Al-Fakir ijazahkan kepada siapapun yang mendengar suara Al-Fakir ini, Al-Fakir silahkan kerjakan. Insya Allah, insya Allah. Apa yang tadi katakan Al-Fakir, insya Allah ijabah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.